Neraca keuangan Pertamina memburuk hingga membuat kebijakan yang menambah beban rakyat. Sudah bersama kami pemirsa melalui sambungan Zoom ada Pak Rizal Ramli, seorang pakar ekonomi senior, dan juga ada Pak Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi dari UGM. Selamat malam Bapak-Bapak. Usia 15 tahun kita ada di bawah. Baik, saya ke Pak Rizal Ramli terlebih dahulu. Salam sehat untuk Anda Pak Rizal. Dengan adanya kondisi seperti ini, kenaikan harga BBM non-subsidi tentu saja Pertamax, kira-kira tepatkah dinyatakan oleh pemerintah kenaikannya pada saat ini? Jalan kita. Saya ikut tadi pagi saya ke pasar induk Kramat Jati. Krisis pembelajaran ini menjadi lebih dibandingkan dengan 3 tahun saat lalu kita mengalami puasa itu sepi banget. COVID, pada saat kedua, kita pindah kepada Baik, kami masih mencoba untuk memperbaiki sambungan komunikasi dengan Pak Rizal Ramli. Saya ke Pak Fahmi Radi terlebih dahulu. Kalau begitu, Pak Fahmi, apakah memang kondisi ini yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat? Salah satu alasan karena harga keekonomian begitu ya yang disampaikan oleh pemerintah, dan salah satu yang tadi sudah disampaikan dari pihak Pertamina adalah untuk menyesuaikan harga pasar dan juga menyesuaikan dengan harga minyak dunia begitu. Saya coba ke Pak Rizal, sudah tersambung dengan sempurna? Ya, Mbak. Baik. Pak Rizal, silakan. Tadi dengan pertanyaan saya, tepatkah kenaikan tersebut dinyatakan oleh pemerintah untuk saat ini? Saya tadi pagi ke pasar Kramat Jati. Dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu, pengunjung itu jauh sedikit. Yang belanja pun sedikit, yang dagang pun volumenya kurang dari 50%. Jadi kalau ditambah lagi dengan kenaikan BBM, ini semakin memukul daya beli dan kembali naikin harga barang-barang. Jadi Risa, sebetulnya kan gara-gara COVID 2 tahun itu permintaan di ekonomi Indonesia betul-betul melorot atau merosot. Ya. COVID-nya sekarang udah mulai kecil resikonya, artinya ada peluang untuk agar supaya ekonominya pulih. Tetapi rakyat biasa digebukin dari 2 sisi, ya harga barang-barang dan kelangkaan, dan yang kedua harga tarif seperti listrik, gas, dan lain-lain. Ya. Jadi saya khawatir tadinya udah mau pulih, mundur lagi nih pemulihan ekonomi kita. Walaupun sebenarnya alasan pemerintah adalah menyesuaikan dengan harga keekonomian dan juga karena memang kondisi harga minyak dunia yang memang sudah naik. Jadi mau tidak mau memang terpaksa harus naik, Pak Rizal. Bisa sederhana di Malaysia, Pertamax yang ronnya sama kita dijual cuma 8.800, kok kita jual 12.500. Jadi ada inefisiensi yang besar di Pertamina, ya kan? 2,5 tahun yang lalu ketika harga minyak bumi turun di seluruh dunia, harga BBM nggak diturunin. Jadi sebetulnya untung ke Pertamina 2 tahun lebih. Sayang dia tidak meningkatkan efisiensi sehingga hari ini nggak punya amunisi untuk menjaga agar kenaikan harga tidak terlalu tinggi. Sederhana kok, di Malaysia aja bisa 8.800, masa Pertamina bisanya 12.500. Baik, walaupun sebenarnya semua setuju ya dengan kenaikan harga ini, termasuk DPR loh Pak Rizal. Kalau DPR sih nggak usah ditanya, mereka apa aja pasti setuju. Rakyat harus ditanya. Baik. Setuju. Baik, saya coba ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, salah satu alasan juga adalah karena di bawah harga keekonomian begitu. Apakah dengan kenaikan 12.500 yang saat ini ditetapkan oleh pemerintah sudah sesuai sebenarnya dengan angka keekonomian yang dimaksud? Oke, sebelum menjawab itu, tagline-nya itu bagus gitu ya. Tapi ini perlu dibalik gitu ya. Pertamina kesulitan keuangan, rakyat menjerit. Nah, dalam kebijakan energi, dan itu tercantum dalam nawacitanya Jokowi itu dinyatakan bahwa kebijakan energi itu harus ketersediaan dan juga affordable, dapat harga terjangkau gitu ya. Nah, untuk itu gitu ya, saya kira dalam kebijakan ini harus komprehensif, tidak bisa parsial gitu ya. Nah, untuk Pertamax
ke atas, pertama dek itu memang sebelumnya kan ditetapkan dengan melalui mekanisme pasar gitu ya. Ya. Jadi variabel yang terbesar adalah harga minyak dunia. Nah pada saat harga minyak dunia itu naik seperti sekarang, ini memang berat bagi Pertamina untuk tidak menaikkan pertama ke atas gitu ya. Nah tetapi Pertamina harus konsisten seperti dinyatakan Bang Rizal tadi gitu ya. 2 tahun yang lalu itu harga minyak dunia itu minus, tapi Pertamina tidak menurunkan harga pertamax sama sekali, bahkan berburu minyak murah nanti akan dijual pada rakyat dengan harga yang mahal. Nah ini tidak konsisten gitu ya. Nah menurut saya menjawab pertanyaan tadi gitu ya, untuk kenaikan pertamax dan pertamax ke atas itu saya kira ya sudah sesuai gitu ya, karena memang sesuai mekanisme pasar dan kita melihat besarannya itu seperti juga SPBU asing yang ada di Jakarta misalnya ya sekitar 2.900 gitu ya, 12.900. Jadi kalau 12.500 saya kira masih tepat gitu ya. Nah apakah ini akan memberatkan rakyat sehingga rakyat menjerit gitu ya? Kalau kenaikannya itu masih terbatas pada pertama ke atas, maka menurut saya ini tidak akan membebani rakyat dan memicu inflasi, tapi kontribusinya kecil gitu ya. Karena apa? Karena proporsi pemakai pertamax itu sekitar 12%. Kemudian yang kedua, pemakai pertamax itu rata-rata menengah ke atas yang dia menggunakan mobil yang bagus gitu ya, Camry, CR-V gitu ya. Nah kalau kemudian terjadi kenaikan pertamax, maka dia tidak serta-merta gitu ya, pindah ke Pertalite yang harganya lebih murah. Ya ada gitu ya. Misalnya tadi yang muncul di situ ada pengguna sepeda motor, ada pengemudi Grab, itu barangkali dia akan pindah karena harganya disparitasnya kan terlalu tinggi gitu ya. Tidakkah kondisi tersebut juga membuat kondisi yang tidak baik begitu ya, ketika nanti masyarakat akan beralih begitu menuju ke Pertalite, tentu saja ini juga akan menambah penggunaan begitu ya, pengguna dari Pertalite ini sendiri gitu, Pak Fahmi. Ya, jadi Pertalite itu sekarang kan sudah statusnya ditetapkan sebagai BBM penugasan, sehingga pemerintah itu bisa memberikan subsidi dengan tidak menaikkan harga Pertalite. Nah, jadi tadi saya setuju kenaikan pertama, tetapi jangan menaikkan Pertalite, jangan menaikkan solar. Kalau kedua jenis BBM itu dinaikkan, itu sudah pasti ada efek domino, double effect gitu ya, yang akan menaikkan harga-harga kebutuhan pokok. Misalnya kelangkaan solar yang terjadi dalam sebulan ini gitu ya. Kita tahu bahwa pengguna solar itu kan transport kendaraan pengangkut orang dan barang. Nah terutama adalah logistik gitu ya. Kalau kemudian mereka harus berantri berhari-hari, makanya akan menghambat distribusi logistik sampai di pasar sehingga harganya akan naik. Nah pada saat harga naik tadi, itu seperti Mbak Rizal tadi, daya beli masyarakat akan terpuruk. Bahkan rakyat yang tidak mempunyai sepeda motor, tidak mempunyai motor, tidak beli BBM, itu terkena imbasnya. Nah ini yang barangkali harus dicegah. Ya. Jadi kebijakannya dia harus komprehensif. Yang pertama menaikkan pertama ke atas, jangan menaikkan Pertalite dan solar, dan yang ketiga kalau perlu hapus itu premium untuk mengurangi beban APBN karena subsidi kontennya itu tinggi pada premium. Begitu Mbak Indah. Padahal hari ini tadi juga dari Menko Luhut sudah menyampaikan akan ada kenaikan untuk Pertalite begitu ya. Kalau tadi Anda sampaikan sebaiknya jangan untuk dinaikkan. Nanti kita bahas lagi Pak Fahmi, Pak Rizal, apakah memang dengan alasan kesulitan keuangan ini bisa diterima begitu ya oleh masyarakat. Kita masih akan kembali pemirsa di MNC News Prime. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.